Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas Pak Gufron kaum muslimin, Pak Makoli. Kalau ngomong Makoli rahmatan sahabat, Makoli rahmatan siapa namanya? Imam Syafi'i, Makoli rahmatan Imam Ghazali. Orang yang halunya luar biasa kaum muslimin, yang bisa manggil malaikat, manggil nabi, manggil para sahabat, manggil para imam madhab, ya. Kemudian yang katanya bisa memerintahkan malaikat untuk menghentikan hujan, kemudian bisa menghentikan tugas dari malaikat mungkar nakir dan lain sebagainya kaum muslimin. Tapi ketika ada yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Gufron ini, Pak Gufronnya mencak-mencak kaum muslimin, menuduh Wahabi, katanya celeng, naudzubillah min dzalik. Ya, kalau memang orang yang tidak percaya dengan Pak Gufron kemudian disebut celeng, disebut Wahabi, coba simak video dari Pak Kiai yang satu ini kaum muslimin. Ini Pak Kiai NU Tulen, kiainya Aswaja, ya, Pak Kiai Lutfi Basori. Coba kita simak bagaimana komentar Pak Kiai Lutfi Basori terhadap Pak Gufron yang kopla ini kaum muslimin, ya. Kita simak videonya kaum muslimin. Dawir-dawir adalah istilah yang sekarang sedang tren atau viral, berasal dari bahasa Jawa Banyumas, yang artinya orang yang tidak sopan atau telinganya robek sebelah, atau juga orang yang suka menipu dan membuat sesuatu untuk mencari perhatian, mungkin juga pansos dan lain sebagainya yang berkonotasi negatif. Istilah dawir-dawir ini tentu tidak menjadi identik dengan satu klan, tetapi hampir di marga-marga manapun ada oknum-oknum yang dawir-dawir. Adapun saat ini yang sedang viral, yang paling grace adalah pengakuan seseorang yang dapat mengarang 500 judul buku atau kitab dengan menggunakan bahasa Suryani. Nah kaum muslimin, jelas kaum muslimin ya, bahwasanya kata dawir itu berasal dari bahasa Banyumas. Artinya orang yang tidak sopan, atau telinganya robek sebelah, atau orang yang suka menipu, suka cari sensasi, suka cari pansos dan sebagainya. Yang jelas dawir ini adalah sematan untuk orang-orang yang perilakunya buruk kaum muslimin. Itu namanya dawir, ya, menurut keterangan dari Pak Kiai Lutfi Basori. Dan jelas yang disebutkan dawir oleh Pak Kiai Lutfi Basori, ya, yang sedang viral pada saat ini, tukang dawir yang sedang viral saat ini, siapa coba kaum muslimin? Ya, disebutkan bahwa orang yang suka dawir yang sedang viral saat ini adalah orang yang mengaku mengarang 500 kitab yang berbahasa Suryani. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan kakek Gufron yang error itu, ya. Jadi kalau menurut perkataan kakek Gufron, Pak Kiai Lutfi Basori ini Wahabi, ya kan? Karena nggak percaya sama Pak Gufron. Malah Pak Gufron ini disebut orang suka menipu, ya, orang suka ndawir. Padahal jelas-jelas Pak Kiai Lutfi Basori ini NU Tulen. Tapi beliau nggak percaya sama tukang dawir kakek Gufron, ya. Bukan Wahabi, tapi nggak percaya sama tukang dawir. Dan jelas, ya, tukang dawir yang disebutkan yang sedang viral itu yang katanya mengarang 500 kitab berbahasa Suryani, ya. Jelas itu kakek Gufron kaum muslimin, ya. Coba kita lanjutkan lagi videonya kaum muslimin. Dan tampil dengan mengaku bahwa dirinya bisa memanggil malaikat serta memanggil arwah para nabi, bahkan bisa memerintahkan para malaikat dan arwah para nabi tersebut. Tentu tujuannya untuk menipu
agar masyarakat ini percaya bahwa dirinya adalah orang yang hebat, dan ini terjadi pada seseorang yang sedang mengkritik satu klan, sedangkan dirinya ingin memuliakan klan yang terkait dengan pribadi dan keluarganya. Inilah di antara tokoh dawir-dawir yang di dunia medsos terkenal dengan istilah kholi. Kalimat kholi ini diulang-ulang berkali-kali oleh orang tersebut agar dirinya dianggap mengerti bahasa Suryani. Nah, kaum muslimin, yang disampaikan oleh Pak Kiai Lutfi Basori itu sama persis dengan apa yang kami sampaikan di video-video sebelumnya, kaum muslimin, tentang kakek Gufron ini, kaum muslimin. Memang mencuatnya nama kakek Gufron ini ya gara-gara kisruh nasab Ba'alawi. Sebelumnya nggak ada yang kenal sama kakek yang error ini, nggak ada. Dan memang kami juga kasihan sebenarnya sama para muhibbin, ya, muhibbin para habaib. Kalau sampai mereka termakan sama perkataan-perkataan kakek Gufron ini, ya apa bedanya mereka meninggalkan para habaib kemudian mengikuti Gufron? Ya kan nggak ada bedanya, kaum muslimin. Sama-sama suka dawir, ya. Kalau habaib mengatakan ada yang bisa terbang, bisa ketemu Nabi setiap hari. Bahkan ada habib yang didatangi oleh Nabi setiap hari. Karena apa? Karena membaca kitab Simtud Duror. Ada juga habib yang bisa menghentikan tugas malaikat. Ada habib ya yang kemudian orang-orang yang hidup di zamannya nggak punya dosa, kaum muslimin. Ya. Ada yang bisa mengislamkan orang kafir yang sudah mati. Itu kan dawir semua. Ya. Jadi kalau para muhibbin meninggalkan Bani Ba'alawi kemudian jadi pengikutnya kakek Gufron, nggak kacek. Kalau pepatah mengatakan apa? Mereka itu keluar dari mulut harimau tapi masuk ke mulut buaya. Sama-sama celaka. Kan kasihan kaum muslimin. Meninggalkan habaib karena habaib suka dawir, ya, suka jualan nasab. Ya si Gufron nggak ada bedanya, sama tukang dawir juga nggak kalah parah, sama parahnya, ya. Dan sekali lagi kaum muslimin kami tegaskan bahwa Pak Kiai Lutfi Basori ini sangat-sangat tidak percaya dengan ocehan kakek Gufron ini, kaum muslimin. Padahal beliau jelas-jelas aswaja, ya. Beliau ini muhibbin, membenarkan nasab Ba'alawi, mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya, terlepas masalah keturunan itu sebenarnya bukan masalah, ya, bukan sesuatu yang dipermasalahkan. Apakah dia benar keturunan Nabi, apakah benar, itu nggak jadi ukuran. Yang jadi ukuran itu adalah ketakwaan mereka. Kalau ceramah mereka, amaliyah mereka itu sesuai dengan tuntunan kakek mereka, kalau memang itu kakek mereka benar, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka wajib kita ikuti. Tapi kalau ndawir, mau bener-bener anak Nabi pun jelas di depan mata anak Nabi, kalau ndawir, ya nggak usah diikuti. Buat apa? Ya, buat apa? Nggak ada kemuliaan atas dasar nasab, itu nggak ada. Ya. Kata Rasulullah SAW apa? Allah la fadla ala Arabiyyin ala ajamiyin. Tidak ada keutamaan atas orang Arab atas orang-orang yang non-Arab. Nabi keturunan Arab. Sedangkan dikatakan Nabi apa? Tidak ada keutamaan atas orang Arab di atas orang yang bukan orang Arab. Kecuali dengan takwa. Jadi artinya meskipun dia keturunan Arab, keturunan Nabi sekalipun, kalau nggak takwa, nggak punya keutamaan di sisi Allah. Ya, nggak punya keutamaan. Coba kita lanjutkan lagi videonya, kaum muslimin. Sebagai contoh, dia mengatakan seri kalam ma kholi fima kitab, demikian dan seterusnya. Tentu orang yang IQ-nya baik atau orang yang cerdas dan waras tidak akan percaya terhadap ocehan atau omongan atau pengakuan yang tidak berdasar. Apalagi orang tersebut mengatakan kitab yang dikarangnya dengan 500 judul kitab itu sengaja disembunyikan
agar umat tidak bisa mengetahui secara umum. Jelas semacam inilah yang tepat dikatakan toko dawir-dawir. Semoga umat Islam semakin cerdas dan tidak mudah dibodoh-bodohi oleh pengakuan-pengakuan yang merugikan eksistensi umat Islam di tengah masyarakat. Semoga Allah menjaga kita semua dan keluarga kita dari toko-toko yang dawir-dawir. Nah, kaum muslimin ya, jelas ya, Kiai Lutfi Basori ini nggak percaya dengan gufron, nggak percaya. Tapi kok bisa-bisanya orang yang nggak percaya dengan gufron disebut sama gufron Wahabi. Wahabi dari mana ya? Memang orang-orang yang berdakwah mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan secara umum, apakah itu syirik, tahayul, bid'ah, dan berbagai macam maksiat, itu biasanya memang disebut Wahabi kaum muslimin. Disebut Wahabi. Mengajak kaum muslimin untuk bersolawat yang benar, jangan sambil joget-joget ketimpringan, disebut Wahabi. Ya. Orang yang mengajak kaum muslimin untuk beribadah dengan benar, bagaimana mendoakan orang yang sudah meninggal dunia dengan benar, bagaimana penyelenggaraan jenazah yang benar, ya, disebut Wahabi. Pokoknya kalau ada orang yang nggak percaya dengan cerita-cerita tahayul, nggak percaya dengan amaliyah-amaliyah bid'ah dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa, itu disebut Wahabi. Ya. Padahal Kiai Lutfi Basori ini kaum muslimin, ya, kami tidak sepakat dengan beliau di permasalahan bab bid'ah kaum muslimin, seperti perayaan Maulid. Beliau setuju, meskipun perayaan Maulid itu jelas-jelas diakui itu berasal dari Syiah. Ya, Syiah membuat pengakuan itu asalnya dari Syiah, tokoh NU mengatakan bahwasanya itu adalah dari Syiah, dan juga kitab-kitab sejarah menunjukkan bahwa yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid itu dari Syiah. Orang-orang Syiah. Tapi Kiai Lutfi Basori merayakan kaum muslimin, merayakan perayaan Maulid. Jadi kalau mau disebut bahwa orang yang tidak suka, tidak percaya dengan gufron disebut Wahabi, ini kan error namanya kaum muslimin. Dan memang ya sudah makruf lah, ya nggak bisa ditutupi lagi. Memang gufron ini orang yang error kaum muslimin. Mudah-mudahan ya doa kita seperti Kiai Lutfi Basori, mudah-mudahan kaum muslimin dibebaskan dari orang yang suka dawir-dawir kaum muslimin. Termasuk kelompok gufron dan juga kelompok habaib yang suka dawir-dawir ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.